Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama Ibu Areta Amalia, biasa dipanggil Bu Areta. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi tentang usaha, daya, dan energi. Namun, sebelum itu, Ibu akan menjelaskan apa saja sih tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yakni mampu menjelaskan pengertian usaha, daya, dan energi. Yang kedua, mampu menentukan besarnya usaha dan daya menggunakan rumus usaha dan daya. Yang ketiga, mampu menjelaskan bentuk-bentuk energi. Dan yang keempat, mampu menentukan besaran energi potensial, energi kinetik, dan energi mekanik menggunakan rumus energi potensial, energi kinetik, serta energi mekanik. Kalian pasti bertanya-tanya, apa sih itu usaha? Apa sih daya? Dan apa sih energi? Nah, sebelum itu, amati gambar di samping. Dari gambar di samping menggambarkan ada seseorang yang sedang mendorong tembok dengan sekuat tenaga. Seorang tersebut memberi gaya dorong, namun tembok tersebut tidak berpindah sedikit pun. Apakah seseorang tersebut sudah melakukan usaha? Lalu, usaha itu apa? Maka dari itu, mari kita dengarkan penjelasan berikut ini. Usaha merupakan suatu energi yang disalurkan oleh gaya ke sebuah benda sehingga benda tersebut bisa bergerak. Namun, dalam ilmu fisika, usaha merupakan hasil kali antara besar gaya yang bekerja pada benda dengan perpindahan benda. Secara matematis, dirumuskan sebagai W sama dengan F kali S, di mana W merupakan usaha dengan satuan Joule, kemudian F merupakan gaya dengan satuan Newton, kemudian S merupakan perpindahan dengan satuan meter. Nah, selain itu, ada pun rumus untuk mencari usaha apabila gaya membentuk sudut, di mana dapat dilihat pada gambar di samping. Di mana rumus tersebut dapat dituliskan yakni W sama dengan F kali cos theta kali S, di mana W merupakan usaha dengan satuan Joule, kemudian F merupakan gaya dengan satuan Newton, kemudian S merupakan perpindahan benda dengan satuan M, serta theta, di mana theta merupakan besar sudut yang dibentuk F dengan bidang. Nah, mari kita mencoba mengerjakan contoh soal berikut ini. Diki mendorong meja dengan gaya sebesar 90 Newton, sehingga rak tersebut berpindah sejauh 10 meter. Berapakah besar usaha yang dilakukan Diki? Di mana diketahui gayanya sebesar 90 Newton, di mana disimbolkan dengan F. Kemudian perpindahannya sejauh 10 meter dengan lambang S. Maka yang ditanyakan yakni besar usaha atau W. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka menggunakan rumus W sama dengan F kali S. Maka 90 dikali 10 sama dengan 900 Joule. Nah, selain itu, mari kita mencoba mengerjakan contoh soal tentang usaha menggunakan rumus yang lainnya. Benda bermasa 10 kg bergerak di atas permukaan yang datar dan licin tanpa gaya gesek. Jika benda didorong dengan gaya 100 Newton yang membentuk sudut 60 derajat terhadap arah horizontal, besar usaha jika perpindahan benda sejauh 5 meter yakni, di mana diketahui gayanya yakni 100 Newton yang dilambangkan dengan F. Kemudian sudutnya 60 derajat yang dilambangkan dengan theta, serta perpindahan bendanya sejauh 5 meter yang dilambangkan dengan S. Yang ditanyakan yakni besar usaha atau W.
Maka untuk menjawab pertanyaan tersebut menggunakan rumus W sama dengan F kali cos theta kali S, di mana sehingga 100 dikali cos 60 derajat dikali 5. Maka 100 dikali 0,5 dikali 5, sehingga hasilnya yakni 250 Joule. Setelah membahas soal, semoga kalian semua dapat mengerti tentang contoh soal tersebut. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari apa sih itu energi. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan suatu usaha, di mana adapun hukum tentang kekekalan energi yang berbunyi, energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Namun, energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Adapun bentuk-bentuk energi, di antaranya yang pertama, energi cahaya. Energi cahaya merupakan energi yang dihasilkan dari gelombang elektromagnetik. Yang kedua, energi listrik, di mana energi listrik merupakan energi yang berasal dari arus listrik. Yang ketiga, yakni energi bunyi. Energi bunyi merupakan energi yang berasal dari benda yang bergetar di sekitar sumber bunyi. Yang keempat, energi kimia. Energi kimia merupakan energi yang tersimpan dari suatu zat. Yang kelima yakni energi kinetik. Energi kinetik merupakan energi yang timbul karena suatu benda bergerak, di mana adapun rumus untuk mencari energi kinetik yakni EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat, di mana EK merupakan energi kinetik dengan satuan Joule, kemudian M merupakan massa benda dengan satuan kilogram, kemudian V merupakan kecepatan gerak benda dengan satuan M per S. Selanjutnya yakni energi potensial. Energi potensial merupakan energi yang dimiliki oleh suatu benda karena kedudukan benda tersebut. Adapun rumus untuk mencari energi potensial yakni EP sama dengan M kali G kali H, di mana EP merupakan energi potensial dengan satuan Joule, kemudian M merupakan massa benda dengan satuan kilogram, sedangkan G merupakan percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon, serta H merupakan ketinggian benda dengan satuan M. Yang terakhir yakni energi mekanik. Energi mekanik merupakan penjumlahan dari energi potensial dengan energi kinetik, di mana dapat dirumuskan yakni EM sama dengan EP ditambah EK. Mari kita mencoba mengerjakan contoh soal berikut ini. Seekor burung sedang melayang terbang pada ketinggian 10 meter di atas tanah dengan kecepatan konstan sebesar 10 meter per sekon. Jika massa burung adalah 2 kilo, tentukan A. Energi kinetik burung, B. Energi potensial burung, C. Energi mekanik burung. Maka yang diketahui yakni ketinggian yang dilambangkan dengan H yakni 10 meter. Kemudian kecepatannya yang dilambangkan dengan V sebesar 10 meter per sekon, serta massa burung yang dilambangkan dengan M sebesar 2 kg. Yang ditanyakan yakni energi kinetik yang dilambangkan dengan EK, yang kedua energi potensial yang dilambangkan dengan EP, serta energi mekanik yang dilambangkan dengan EM. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka menggunakan rumus yang pertama EK, di mana rumus untuk mencari EK yakni setengah kali M kali V kuadrat, sehingga setengah kali 2 kali 10 pangkat 2, sehingga setengah kali 2 kali 100. 100 berasal dari 10 kali 10. Maka hasilnya yakni setengah dikali 200. EK sama dengan 100 Joule.
Untuk mencari EP yakni menggunakan rumus M kali G kali H, sehingga 2 dikali 10 dikali 10, dan hasilnya yakni 200 Joule. Selanjutnya untuk mencari EM yakni menggunakan rumus EP ditambah EK, sehingga 200 tambah 100, maka EM sama dengan 300 Joule. Setelah membahas soal, semoga kalian bisa memahami contoh soal tersebut. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yakni tentang daya. Apa sih itu daya? Daya merupakan usaha yang dikeluarkan pada tiap satuan waktu, di mana dapat dituliskan yakni dengan rumus P sama dengan W per T, di mana P merupakan daya dengan satuan watt, kemudian W merupakan usaha dengan satuan Joule, serta T merupakan waktu dengan satuan second. Nah, sekarang kita coba yuk untuk mengerjakan contoh soal berikut ini. Dalam 2 menit, sebuah lampu menggunakan energi listrik sebanyak 3000 Joule. Tentukan daya lampu tersebut, di mana diketahui waktunya yang dilambangkan dengan T yakni 2 menit. Namun diubah menjadi detik, maka dalam 1 menit yakni 60 detik, maka untuk 2 menit yakni 2 kali 60 sama dengan 120 detik. Kemudian diketahui besar energi listriknya yakni 3000 dengan lambang W. Yang ditanyakan yakni daya, di mana dilambangkan dengan P. Maka untuk menjawab pertanyaan tersebut yakni menggunakan rumus P sama dengan W per T, sehingga 3000 per 120, sehingga hasilnya yakni 25 watt. Maka dari materi tersebut dapat disimpulkan bahwasanya usaha merupakan energi yang digunakan oleh gaya untuk memindahkan suatu benda. Kemudian, daya merupakan usaha yang dilakukan setiap satuan waktu. Dan energi merupakan kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Nah, Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Jangan lupa minggu depan pelajari materi tentang pesawat sederhana. Tetap ikuti protokol, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.